Kak Bayu ini kan hitung-hitungan tadi kita kira-kira Kak Bayu udah 7 tahun mengajar. Kak Bayu ini kan sosok laki-laki ya Kak. Kenapa sih Kak Bayu ini aku lihat kayak begitu tertarik dan senang dengan seni budaya? Apalagi kan Kakak sebagai pengajar tari gitu Kak. Kenapa Kakak bisa secinta ini dengan budaya gitu? Gimana ya jelasinnya kalau cinta ini maksud saya biasanya kan sosok laki-laki itu banyak yang anggap ya dunia seni apalagi tari itu banyak yang katanya apaan sih nari, ada yang istilah malah bencong-bencongan kalau cowok itu. Sebenarnya kalau di Dayak Kalimantan Tengah itu tari cowok itu cowok banget loh gitu, nggak yang gerakannya laki banget ya Kak, maknanya juga. Iya, justru laki banget ya. Memang ada kita beberapa oknum kita nggak bisa memungkiri hal yang seperti itu tidak ada dimanapun ada. Jadi memang masalah orang yang gerakannya agak gemulai cowok itu pasti ada juga. Cuman sejauh ini yang saya alami ternyata saya juga dulu ketakutan saya jadi gemulai gitu. Ternyata gerakan Dayak itu ya cowok banget dasarnya memang kita gerakan laki ya laki banget gitu istilahnya itu dari secara itu. Kenapa suka juga di dunia seni ya selain bisa melestarikan budaya ternyata banyak experience-nya kita mungkin apa ya dari seni juga karena nari ini bisa keluar daerah pertama kayak kemarin yang terakhir ke Solo pernah ke Jogja juga pernah ke Papua ya awalnya sih saya nggak bilang saya cinta langsung saya terjun gitu enggak juga itu mungkin cuman karena memang awalnya saya nari dan ternyata karena cita-cita dulu sih sebenarnya entertain nggak yang bukan artis jadi kayak gimana ya senang ditonton orang dan senang menghibur orang itu intinya jadi kebetulan terjunnya di dunia kesenian khususnya tari jadi ya itu jadi ternyata ya orang suka gitu dengan penampilan kami dan terutama sayanya juga lah akunya juga suka gitu nah aku suka penonton suka jadi ya sama-sama impactnya positif gitu justru lewat jalan sekarang udah jadi kerjaan sebenarnya iya ya Kak jadi hobi yang dibayar nggak sih Kak Kakak seneng membagi ilmu juga kemudian itu ya gokil justru lewat seni tari yang Kakak geluti ini malah bisa membawa Kakak sampai kemana-mana lah Kak sesuai dengan maunya Kakak ya, jadi entertain banyak yang bilang kan apa sih katanya seni budaya itu kerjaannya cuma gitu nyanyi nah kalau sekarang hobi kamu apa pernah nggak hobi kamu ngebawa kamu sampai bisa ke luar ternyata hobiku ini yang dulunya diejek sama teman-teman bisa ngebawa kemana-mana gitu khususnya di luar provinsi Kalimantan Tengah ya kemarin mungkin kesempatan aja alhamdulillah yang bikin bangga sih bukan keluar negerinya sebenarnya karena mewakili karena dipercaya dan mewakili Indonesia ya Kak khususnya ya Kalimantan Tengah juga kita bawa budaya Kalimantan Tengah loh ke luar negeri dan bukan mewakili provinsi ternyata mewakili Indonesia itu yang bikin bangga dan dibuka juga sama Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu sama-sama juga dengan Ibu Ivo iya rombongan sama Wakil Gubernur juga ya Kak aku lihat fotonya iya Wakil Gubernur benar jadi itu sih yang bikin bangga banget nah sejauh ini Kak Bayu ini pernah nggak sih Kak maksudnya kan Kak Bayu ini kan sudah sampai sehebat ini ya sampai sudah disebut profesional di dunia seni oleh beberapa instansi dan orang-orang lainnya masih pernah mendapat remehan nggak Kak dari orang lain? Ya namanya kita kan nggak bisa ya maksudnya nutup mulut semua orang pasti ada aja yang kayak gitu yang namanya apa sih ngehujat kayak gitu ada yang ngatain bencong ya sebenarnya pasti ada lah satu dua cuman semakin kesini yang kayak gitu nggak dipedulin karena apalagi semenjak dibuktikan nih dari narinya aku bisa ke mana gitu jadi malah semakin udah nggak pernah dengar lagi jadi kebanyakan malah apalagi murid-muridku itu malah bapak di mana gitu katanya aku malah pengen ikut katanya malah termotivasi gitu jadi pengen ikut sanggarnya pengen ikut latihan tapi harus ada bapaknya misalnya yang latih gitu jadi karena ya pengalaman banyak ini dan yang penting kan kita ngasih contoh yang bagus impactnya juga positif nggak yang gimana ya saya rasa kalau masalah cibiran gitu ya nggak usah dipedulin selagi bawanya positif niatnya positif apalagi berprestasi kayak gitu.
Oh ya, kalau Kak Bayu ini selama menjadi pegiat seni, ada nggak sih Kak tarian khas Dayak ini yang menjadi favoritnya Kak Bayu gitu? Yang Kak Bayu seneng Jadi, bener dan itu kenapa gitu? jadi gini, karena saya ini dijuluki banyak orang yang sudah tahu itu sebagai jellyfish. Kenapa tuh Jellyfish ubur-ubur? itu ubur-ubur. Jadi orang tuh selalu bilang ubur-ubur karena waktu itu kan pernah ada ikut lomba Asian Mulang kan. Jadi ada namanya kinyah, mungkin kalau kakak tahu kinyah itu tari kinyah. Jadi ada kinyah itu beberapa orang punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi khas saya ini sebenarnya bukan ubur-ubur sih, karena sebenarnya kepakan burung. Cuman mungkin karena memang terlalu meliuk-liuk itu jadi, dan sebenarnya orang tuh suka, bukan ejekan. Jadi karena orang tuh kayak ubur-ubur kayak jellyfish, tapi banyak yang tiba-tiba orang yang apa sih bilangnya, ajarin dong. Bahkan pernah ada yang bilang anak murid saya, Pak, katanya ajarin saya seminggu, saya kasih 5 juta. Jadi untuk ngajarin itu, tapi saya bilang itu bukan sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu yang ada ajarannya itu sebenarnya. Karena kita itu kan sebenarnya tari-tarian Dayak itu dibawa dari alam kan. Itu kinyah itu memang bawaan badan dan bawaan karakter biasanya gitu. Kinyahnya itu termasuk karakter, jadi besar. Kalau kinyahnya besar itu karakternya orang yang mungkin agak tegas, ada gimana gitu. Ya itu, jadi orang itu kenal aku sebagai kinyah ubur-ubur atau si jellyfish gitu. Saking miripnya gerakannya ya Kak. Ada pentingnya punya ciri khas ya, oke. Jadi karena itu orang tuh banyak yang kenal. Unik banget. Agak lucu ya. Jellyfish lah. Kak Bayu nih, oh ya. Mungkin kalau kamu lihat juga. Boleh Kak. Nanti kalau misalnya aku minta foto atau videonya nanti. Kak Bayu nih sekarang berarti ngajar di satu sekolah. Ngajar di guru seni budaya apa dua sekolah ya Kak? SMK Kesehatan ini sama SMP 3. Dan di Sanggar. Iya, SMP 3. Kenapa ya Sanggar Betang Batarung itu ngelatih juga di kursus LKP, lembaga kursus dan pelatihan. LKP. Guru Muhammadiyah. LKP Betang Batarung. Oh ya Kak Bayu, kalau untuk penanggung jawab atau koordinator waktu Kak Bayu dan teman-teman ke Cina itu siapa ya Kak? Selain dari dinas kebudayaan. Yang pasti benar, yang pasti